I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life. Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali kita beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui channel YouTube GPB Karunia. Adik-adik, meskipun ibadahnya di rumah aja, tetap harus semangat ya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari adik-adik kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdiri dan bernyanyi Mars Pelkat PAGPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 6 Bunga-bunga yang di Padang. Kupu-kupu yang
hari ini Engkau boleh kembali memimpin kami untuk beribadah kepadamu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan pimpin sertai kami ya Tuhan, meskipun kami di rumah kami masing-masing. Ajar kami untuk kami mengerti firman Tuhan dan boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Terpujilah namamu. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Mari kita buka Alkitab dan membaca dari Mazmur 18 ayat 47 sampai 51. Kita bacanya berbalasan ya. Tulisan yang tercetak keluar Kak Jessica yang membaca, tulisan yang tercetak ke dalam Kak Kris dan Kak Bella, dan adik-adik yang di rumah yang membaca. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku, Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang dikuranginya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Sebelum mendengarkan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 140. Firman-Mu pelita. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh berkumpul lagi di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami dengarkan agar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Raja 7, 1-9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi kita tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi
ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dalam pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut kita melakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja, apalagi kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Adik-adik, ada suatu kota bernama Samaria. Kota ini lagi dilanda kelaparan karena lagi diserang oleh musuh dari tentara Aram. Di pinggir kota Samaria ada 4 orang kusta yang duduk di pintu gerbang. Mereka gak punya makanan dan saudara-saudara mereka yang biasa memberikan makanan yang ada di kota Samaria juga kelaparan. Lalu mereka berpikir dan mencari pilihan. Ada 3 pilihan yang mereka pikirkan. Yang pertama, apakah mereka masuk ke kota Samaria dan ikut kelaparan akhirnya mati? Yang kedua, apakah mereka tetap di gerbang kota Samaria dan juga akhirnya mati? Yang ketiga, atau menyeberang ke kemah tentara Aram dengan 2 kemungkinan, diberi makan oleh tentara Aram atau justru mati dibunuh. Adik-adik, akhirnya keempat orang kusta ini memilih mendatangi kemah tentara Aram pada waktu sore hari. Tapi ternyata perkemahan tentara Aram sudah kosong. Tentara Aram meninggalkan perkemahan karena takut mendengar suara bunyi tentara yang besar, bunyi kereta, dan bunyi kuda. Ternyata bunyi-bunyi itu asalnya dari Tuhan, agar tentara Aram merasa takut dan lari. Padahal bunyi-bunyi yang mereka dengar itu sebenarnya tidak ada. Nah, karena perkemahan tentara Aram sudah kosong, maka 4 orang kusta itu dengan bebas masuk dan mereka makan serta minum di kemah itu. Mereka juga mengambil emas, perak, dan pakaian lalu menyembunyikan semua itu. Tapi salah satu di antara mereka berkata, tidak patut apa yang kita lakukan ini. Mereka berpikir bahwa saudara-saudara mereka di kota Samaria sedang kelaparan. Ini kabar baik yang harus disampaikan kepada istana dan mereka sampaikan berita baik bahwa musuh mereka sudah meninggalkan kemah. Jadi orang-orang Samaria tidak kelaparan lagi. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari keempat orang kusta bahwa Tuhan bisa memakai siapapun, bahkan orang-orang yang dikucilkan seperti orang-orang yang sakit kusta untuk menolong orang lain. Tuhan sudah memberikan pertolongan, keselamatan, dan kebaikan kepada adik-adik melalui orang tua. Kebutuhan adik-adik bisa tercukupi. Adik-adik bisa makan, minum, meskipun sederhana lauk pauknya, tapi itu adalah bukti Tuhan memelihara adik-adik. Atas pemeliharaan Tuhan itu, adik-adik mau diingatkan untuk selalu bersyukur dan berbagi kepada sesama, sama seperti orang kusta dalam cerita firman Tuhan yang tadi sudah adik-adik dengar. Jadi, adik-adik
Meskipun di tengah pandemi saat ini, adik-adik juga bisa tetap memberitakan kebaikan Tuhan dengan cara selalu bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan, menjadi contoh di lingkungan rumah dengan tetap mematuhi anjuran kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak, juga mencuci tangan. Dan adik-adik juga masih tetap bisa berbagi kepada sesama yang membutuhkan dari lingkungan yang terdekat terlebih dahulu deh, seperti lingkungan rumah, tetangga yang kelaparan atau kesulitan. Ayo, ajak mama papa bantu mereka sehingga nama Tuhan dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, mari merespon firman yang sudah adik-adik dengar dan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 202, Murid Tuhan Jadilah. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah ya Tuhan, ayah dan ibu kami. Jaga kesehatan mereka, berkati juga pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami. Berkati teman-teman kami ya Tuhan, agar mereka dapat melakukan aktivitas mereka setiap hari dengan tubuh yang sehat dan tetap sukacita. Berkati juga mereka yang sedang sakit, berikan kesembuhan melalui obat-obat yang diminum, dokter dan juga perawat yang merawatnya. Inilah doa kami ya Tuhan, dan dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah bangsa dan negara Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, dan seluruh aparat pemerintahan kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat membangun negara kami. Dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik dan sesuai kehendak Tuhan. Dan jauhkanlah negara kami dari segala bencana COVID-19, agar rakyat Indonesia sejahtera, aman, dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dengarkanlah doa kami selanjutnya. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik klien kami yang saat ini sedang sekolah online. Kiranya Tuhan memberkati sekolah online adik-adik ini selama masa pandemi, agar kiranya adik-adik tetap semangat dalam belajar, dan juga berkati orang tua mereka agar terus mendukung mereka dalam belajar. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini yang kami alaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Adik-adik,
dapat menitipkan persembahan adik-adik kepada orang tua untuk dibawa ke gereja atau transfer melalui rekening GPIB Jemaat Karunia. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 205 bait 1 dan 2. Aku suka membagi. Mari berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Angkat tangan, tutup matanya ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, saat ini kami sudah memberikan persembahan kepadamu. Bapa, terimalah persembahan ini agar berguna untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Masih tetap berdiri ya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 300 bait 1 sampai 4. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa, ajar kami untuk seturut dengan kehendak-Mu saja. Ajar kami untuk kami boleh menolong sesama kami meskipun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia teman-teman kalian yang sudah mengirimkan aktivitas 18 April 2021. Selamat pagi kakak-kakak, aku Meliti Kristian kelas 2 SD dari sektor 1. Hari ini aku ingin menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab
Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih. Kakak Layan, nama saya Clara Esterang dari sektor 3. Hari ini saya bakal melakukan tanda cinta saya untuk Tuhan Yesus. Saya akan menyanyikan lagu Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kau penolong yang setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Kakak Layan. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintu datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitasnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.